Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevina Yusfani dengan NIM C140 123 1020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial pembuatan peta kontur dan juga peta 3 dimensi dengan aplikasi Server. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi servernya. Aplikasi servernya dulu. Nah, sebelum kita memasukkan data, kita harus menginterpolasi data atau grid datanya. Jadi kita klik New Worksheet, lalu kita ke bagian grid, terus kita ke bagian data, grid, bagian data, lalu kita masukkan data yang akan kita olah, ada di data lahan 2. Tinggal kita open saja. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita klik OK. Dan pastikan grading metodenya itu di cleaning. Untuk spacingnya sendiri, pada X direction kita ubah jadi 1. Lalu di Y directionnya kita juga ubah menjadi 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal save data. Data lahan 1, pastikan di file yang kita satukan, kita save saja. Nah, setelah itu kita tinggal OK. Ini kita OK lagi, lalu tinggal kita close saja, klik no. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat file baru, file, lalu new, klik yang bagian plot. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita akan masukkan datanya, kita klik file lagi, lalu ke page setup. Nah, setelah itu kita akan mengatur ukuran yang akan kita buat petanya nanti, yaitu untuk paper size ini kita ubah jadi letter, dan orientationnya pastikan sudah portrait, dan untuk di margin kita tidak ada yang kita ubah. Kita oke saja. Lalu setelah itu kita akan membuat garis tepi, yaitu dengan cara rectangle, tinggal kita drag. Nah, kalau sudah, kita ubah cursor. Setelah itu kita akan masukkan data maps-nya. Kita pergi ke maps, klik yang maps, lalu klik yang new, maps, new. Setelah itu kita masukkan data ke contour map, lalu masukkan data lahan yang akan kita olah, data lahan 2. Nah, kita open. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini. Lalu setelah itu kita cursor ini, kita akan klik petanya. Setelah itu kita ke bagian object manager, dan di bagian map-nya kita klik kanan. Setelah itu kita add, lalu kita tambahkan base layer. Setelah itu kita masukkan data lahan 2 yang dalam bentuk SHP ini. Open saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke object manager lagi, lalu kita klik contour. Setelah itu di bagian levelnya, itu kita klik fill contour, lalu colornya itu kita ubah jadi line 2. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan munculkan skala elevasinya. Pertama, klik color scale-nya, kita centang, lalu di bagian minor contour, kita show label. Nah, selanjutnya kita akan klik color scale yang ini. Kalau sudah kita klik, lalu kita akan ubah title text-nya itu jadi elevasi dalam satuan cm. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk posisinya kita ubah jadi top. Nah, di bagian kanan ini ada logo Sigma atau text editornya. Tinggal kita klik saja, lalu kita bold dulu. Maksudnya kita drag semuanya. Fontnya kita ubah jadi Times New Roman. Times New Roman. Ukurannya itu kita ubah jadi 15. Pastikan untuk di bold dan center posisinya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita okekan saja. Selanjutnya yaitu kita ke Object Manager lagi, dan di bagian base tinggal kita klik. Kita tambah klik polygon. Nah, pastikan ini sudah terchecklist polygonnya. Lalu kita ke Property Manager, di bagian line, itu di bagian width-nya kita ubah jadi 0,05. Dan untuk colornya sendiri kita ubah jadi warna merah atau red. Nah, setelah itu kita akan memunculkan skalanya, caranya yaitu di bagian Object Manager, kita klik kanan di bagian Map, lalu kita tambahkan, kita klik Add, lalu kita tambahkan scale bar. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik kanan scale bar-nya, kita klik, lalu di bagian Labels, bagian suffix itu kita ubah jadi meter. Di ini kita tinggal menyesuaikan saja posisinya. Oke, ini kita atur saja posisinya. Nah, udah. Selanjutnya itu kita akan menambahkan arah mata angin. Jadi langkahnya itu kita ke tanda plus yang ada di atas ini. Lalu kita klik sembarang saja, kita klik kanvas. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti tanda panah ini. Jangan lupa kita ubah kursor dulu, lalu kita klik kursornya. Selanjutnya itu kita ke bagian simbol set, kita ubah jadi GSI North Arrows. Dan simbolnya ini kita bebas milih style yang kita inginkan. Nah, kalau sudah seperti ini, itu tinggal kita atur saja ukurannya. Nah, ini sudah terlihat ya. Selanjutnya kita akan menambah teks dengan cara klik yang ada logo di atas, lalu kita klik sembarang saja, langsung muncul, kita klik judulnya yaitu peta kontur, kita drag lagi semuanya, lalu kita ubah fontnya itu menjadi Arial, jadi Times New Roman, font Times New Roman, dan ukurannya itu kita ubah jadi 30. Selanjutnya kita bold dan di center. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita ubah dulu ke kursor, lalu kita akan pindahkan
tinggal diatur posisinya saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat teks identitas dengan cara klik teksnya, tinggal kita ctrl v ctrl v, lalu kita ubah dengan cara klik, kita akan mengubah identitas. Jangan lupa untuk mengubah formatnya, yaitu Times New Roman, dan ukurannya kita ubah menjadi 20. Jangan lupa untuk di bold dan rata kiri. Kita oke. Nah, ini tinggal kita atur saja posisinya ada di sini. Bisa kita posisikan, atur kembali posisinya. Kalau sudah ini sudah jadi peta konturnya, selanjutnya kita akan membuat peta 3 dimensi dengan cara klik file, lalu kita ke bagian new, lalu kita membuat plot baru. Selanjutnya itu kita tambahkan maps lagi, tambahkan maps, klik new, klik yang 3D surface. Setelah itu kita masukkan data lahan 2. Open. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat garis tepi, yaitu sama seperti sebelumnya, kita klik rectangle, tinggal kita drag saja keseluruhan gambarnya. Seperti ini. Kita klik. Nah, ini kita ubah lagi kursornya, lalu kita klik kanan, lalu ke order object dan pastikan gambarnya garis tepinya ini kita pindahkan ke belakang, yaitu move to back. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik ke object manager lagi. Pada bagian map kita klik kanan, setelah itu kita add, kita masukkan base layer, lalu kita masukkan data dalam bentuk SAP, data selain SAP, kita open saja. Selanjutnya itu kita ke object manager lagi, kita klik saja 3D surface data, dan di bagian property managernya, di bagian material color, tinggal kita ubah saja jadi line 2. Lalu kita show color scale, kita klik. Dan di bagian lowernya ini tetap warna black. Lalu di base-nya, kita klik show base. Nah, oke, sudah muncul tampilan jadi dark brown. Lalu setelah itu kita akan memunculkan scale bar dengan cara klik mask pada bagian atas, lalu kita klik add, dan kita tambahkan scale bar-nya. Sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan memunculkan skala elevasinya. Namun sebelum itu kita atur dulu posisinya. Nah, ini kan sudah ada elevasinya, namun belum ada tulisannya kan. Maka kita akan memunculkan elevasinya dengan cara klik gambarnya, dan di bagian title text ini kita ubah jadi elevasi. Jika sudah, posisinya kita ubah lagi ke top. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan mengubah formatnya dengan cara klik sigma, lalu kita drag lagi, kita ubah jadi Times New Roman. Ini kita ubah ukurannya jadi 15. Lalu kita bold lagi dan center posisinya. Kita klik OK. Nah, sudah ada tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan menunjukkan arah mata angin dengan cara kita klik plus, lalu kita klik sembarang arah. Sudah ada tampilan seperti ini. Kita ubah kursor, lalu kita klik lagi. Lalu di bagian simbol, di bagian property manager, ini di bagian simbol setnya kita ubah jadi GSI North Arrows. Lalu simbolnya ini kita bebas sesuai yang kita mau. Nah, kita perbesar saja. Nah, untuk arah mata anginnya sendiri, ini mengikuti posisi dari peta kontur, peta 3D-nya. Nah, ini posisi Y-nya, jadi kita akan menyesuaikan posisinya dengan cara klik rotate, lalu kita sesuaikan saja. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menambahkan teks dengan cara klik A, yang ada logo A, lalu kita klik sembarang arah, tinggal kita klik lagi. Nah, kalau sudah seperti ini kita bold, kita drag lagi, lalu kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Ukurannya sendiri ini kita ubah menjadi 30. Kita oke saja, tinggal kita atur posisinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan tambah teks lagi. Tinggal kita klik Ctrl-C, lalu Ctrl-V, akan muncul seperti ini. Kita klik 2 kali, lalu kita akan ubah menjadi identitas. Selanjutnya kita drag lagi semuanya, kita ubah fontnya, kita ubah formatnya jadi Times New Roman. Lalu kita ubah ukurannya jadi 20. Selanjutnya kita bold lagi dan rata kiri. Tinggal kita oke saja. Oke. Nah, sudah ada tampilan seperti ini. Kalau sudah, ini tinggal kita save saja. Jadi kita ke file, lalu kita export. Nah, ini sudah, lalu kita akan namakan dulu. Nah, untuk type-nya sendiri kita ubah jadi JPG. Ini tinggal kita save. Oke. Nah, sama halnya dengan yang peta kontur, ini tinggal kita save saja dengan cara file, lalu export. Kita beri nama lagi. Ini kita ubah jadi JPG. Ini kita ubah saja jadi, dan kita save. Ini tinggal oke. Dan selanjutnya kita akan mengecek file yang sudah kita bikin. Terlihat juga peta 3D yang sudah kita bikin. Dan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.